SMA Nusa Bangsa terletak di pinggiran kota kecil, dikelilingi pohon beringin besar dan bangunan-bangunan tua peninggalan zaman Belanda. Bangunan utama masih terawat, tapi di sisi barat, tepat di belakang taman, berdiri gedung tua yang sudah ditutup sejak tahun 1995. Kata orang, di sanalah dulu terjadi kebakaran besar yang menewaskan seluruh murid kelas 4 BIT. Namun karena tidak pernah terbukti secara resmi, pihak sekolah memilih menutup bangunannya dan melarang siapapun masuk. Sampai akhirnya awal semester baru datang. Guru baru bernama Bu Rika, 28 tahun, guru bahasa Indonesia, mendapat surat tugas mengajar kelas 4 BIT. Awalnya ia mengira itu salah ketik. Maaf, Bu Kepala Sekolah, saya kira tidak ada kelas 4 BIT di sini. Kepala sekolah hanya menjawab datar tanpa menatap matanya. Ada, Bu. Kelasnya di gedung barat, ruang terakhir di lantai 2. Nada suaranya dingin, seolah tidak ingin membahas lebih jauh. Siang itu, Bu Rika berjalan menuju gedung barat sambil membawa buku dan papan absen. Udara terasa lebih lembab begitu ia melewati taman belakang. Langkahnya bergema di lorong yang sunyi. Dinding-dinding gedung barat penuh lumut dan bercak hitam. Cat mengelupas dan kaca jendela berdebu. Namun yang paling aneh, di ujung lorong ada pintu yang baru dicat putih, bersih, dan di atasnya tertulis rapi dengan huruf kuno. Kelas 4 BIT dilarang masuk tanpa izin. Bu Rika sempat ragu, tapi suara bel tanda pelajaran berbunyi dan ia akhirnya membuka pintu itu. Di dalam, kelas itu tampak normal. Bangkunya tersusun rapi, papan tulis bersih, dan belasan siswa duduk diam mengenakan seragam putih abu-abu. Namun, wajah mereka tampak aneh, pucat, terlalu tenang, dan senyum mereka kaku seolah dilukis. "Selamat pagi, Bu." Suara mereka kompak tapi datar. Hari demi hari, Bu Rika mengajar kelas itu. Siswa-siswa 4 BIT sangat sopan dan pendiam. Tak pernah ribut, tak pernah terlambat, tak pernah minta izin ke toilet. Namun ada hal-hal kecil yang membuatnya tidak tenang. Setiap jam istirahat, ketika guru lain keluar kelas, murid-murid 4 BIT tetap duduk diam di tempat. Mereka selalu menulis dengan pena tinta hitam yang sudah lama tak dijual. Setiap pagi, meja mereka selalu bersih. Padahal tak pernah ada petugas kebersihan masuk ke sana. Pernah suatu hari, Bu Rika mencoba bercanda. "Kalian rajin sekali. Ya, gak pernah keluar kelas, gak pernah main ke kantin." Salah satu siswi bernama Rara Pramesti tersenyum samar. "Kami sudah terbiasa, Bu. Di luar sana terlalu ramai untuk kami." Jawaban itu membuat bulu kuduknya berdiri. Sore itu, setelah jam pelajaran, Bu Rika pergi ke ruang TU. Ia ingin mencetak daftar nilai untuk kelas 4 BIT. Namun, ketika ia mengetik 4 BIT di komputer, tidak ada data yang muncul. Ia bertanya pada petugas, "Tuh, Pak, kok data kelas 4 BIT nggak ada?" Petugas itu menatapnya heran. "Kelas 4 BIT? Bu bercanda. Kelas itu udah nggak ada sejak 1995. Bu Rika kebingungan. "Tapi saya ngajar di sana setiap hari. Ada siswanya, ada mejanya,
Petugas tuh tiba-tiba terlihat pucat, lalu berkata pelan, "Bu, jangan bercanda soal itu. Gedung barat udah dikunci dari dulu. Kuncinya cuma dipegang Pak Sigit." Malam itu, Bu Rika menemui Pak Sigit, penjaga sekolah yang sudah bekerja sejak tahun 1980-an. Ia sedang duduk di pos jaga, menatap kosong ke arah gedung barat. "Pak, sebenarnya ada apa dengan kelas 4 bit?" Pak Sigit menatap Rika dalam-dalam, lalu menghela napas berat. Waktu itu, tahun 1995, api mulai dari lab kimia menyebar cepat ke ruang 4 bit. Murid-murid di dalam terjebak. Guru mereka, Bu Ratna, juga meninggal. Sejak itu, setiap tahun di tanggal 10 Oktober, ada yang bilang mendengar suara bel berbunyi dari gedung itu. Kadang lampunya nyala sendiri. Kadang ada yang melihat bayangan anak sekolah lewat jendela. Bu Rika menelan ludah. Tanggal di kalender mejanya menunjukkan 9 Oktober. Malam berikutnya, rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Bu Rika kembali ke gedung barat sendirian. Lampu senter di tangannya bergetar. Begitu ia membuka pintu ruang 4 bukaan diafragma, ruangan itu bersih dan terang. Seperti siang hari, semua muridnya duduk rapi, menatapnya sambil tersenyum. "Selamat malam, Bu Rika," kata mereka serempak. "Kita belum selesai pelajarannya." Rani, maaf Bu Rika, terpaku. "Kalian masih di sini?" Rara berdiri, kulit di pipinya tampak terkelupas, memperlihatkan lapisan daging hangus di bawahnya. Asap tipis keluar dari seragamnya. "Kami tidak boleh pulang sebelum ulangan selesai, Bu. Tapi sekolah sudah menutup kami di sini." Suara derit kayu terdengar dari langit-langit. Bau gosong mulai muncul. Dinding perlahan menghitam. Ruangan itu seperti kembali ke malam kebakaran 30 tahun yang lalu. Bu Rika menjerit dan berusaha keluar, tapi pintu terkunci. Murid-murid mulai berjalan mendekat. Langkah mereka lambat dan kaku. Beberapa wajah mulai meleleh seperti lilin. Tangan mereka hitam terbakar. "Bu, sebelum kami pergi, absen kami sekali lagi," kata Rara dengan suara bergetar seperti dua nada sekaligus. Dengan tangan gemetar, Bu Rika membuka buku absen. Namanya tertulis jelas meski ia belum pernah menulisnya. Rara Pramesti, Dito Suryawan, Lila Dewi, Raffi Ramadan, dan 10 nama lainnya. Setiap kali ia menyebut satu nama, satu siswa hilang jadi abu, sampai tersisa hanya Rara. "Terima kasih Bu Rika. Sekarang giliran Ibu." Rara mengulurkan tangan dan api dari telapak tangannya menyambar. Keesokan harinya, gedung barat kembali gelap dan terkunci. Guru-guru lain mencari Bu Rika, tapi ia tidak pernah ditemukan. Di meja tuh, buku absennya terbuka. Dengan catatan terakhir bertuliskan tinta merah, "Absen selesai. Semua hadir."